Gua Lawah merupakan pura yang terletak di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang lokasinya berjarak sekitar 40 km dari kota Denpasar. Tidak hanya menjadi tempat beribadah bagi umat Hindu di Bali, pura ini juga kerap menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan. Kata goa berarti gua atau lubang, sedangkan lawah memiliki arti kelelawar. Maka, Gua Lawah dapat diartikan sebagai gua yang dihuni oleh kelelawar. Salah satu hal menarik dari Pura Gua Lawah ialah kawanan kelelawar yang memenuhi lorong gua ini. Ribuan kelelawar tersebut dilindungi oleh aturan adat setempat yang terlarang untuk diburu atau ditangkap. Selain itu, keberadaan relief kelelawar di salah satu gerbang yang memisahkan antara Jabat Tengah dengan Jeroan Pura menjadi simbol bahwa hewan kelelawar tersebut memiliki kedudukan khusus di pura ini. Pura Gua Lawah berdiri tepat menghadap laut di sisi selatan Klungkung yang telah berusia 10 abad. Didirikan pada tahun 929 Sake atau 1007 Masehi atas prakarsa Empu Kuturan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, lorong gua ini terhubung dengan Pura Gua Raja di Kompleks Pura Besaki yang berjarak sekitar 30 km. Hanya saja pada tahun 1917, lorong tersebut runtuh diakibatkan oleh gempa yang besar. Sejarah bermula dari kedatangan Empu Kuturan ke Bali pada abad ke-10 saat pemerintahan dipimpin anak bungsu, yakni adik Raja Airlangga. Ketika tiba, Empu Kuturan menemui banyak sekte di Bali. Melihat kenyataan itu, beliau mengembangkan konsep Trimurti dengan tujuan mempersatukan semua sekte tersebut. Kedatangan Empu Kuturan membawa perubahan yang besar pada wilayah ini, terutama mengajarkan masyarakat Bali tentang bagaimana cara membuat pemujaan terhadap Sang Hyang Widi yang dikenal dengan sebutan kayangan atau parayangan. Di samping nama Empu Kuturan, patut juga dicatat perjalanan Dangyang Dwijendra atau Dangyang Nirarte yang dikenal dengan gelar Pedanda Sakti Wawurawom. Beliau berada di Bali saat pemerintahan dipimpin Raja Dalem Waturenggong. Beliau merupakan seorang raja yang membawa kejayaan Nusa Bali pada tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Dangyang Nirarte merupakan seorang pendeta yang melakukan tirta yatra ke seluruh pelosok Pulau Bali, termasuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Perjalanan Dangyang Nirarte diawali dari Gel-Gel menuju Kusamba. Namun di Kusamba Dangyang Nirarte tidak berhenti. Ia pun melanjutkan perjalanannya hingga ke Gua Lawah. Saat itulah Dangyang Nirarte dapat melihat gunung yang indah dan beliau memutuskan untuk menghentikan perjalanannya di Gua Lawah. Sang pendeta masuk ke tengah gua dan melihat ribuan kelelawar yang memenuhi lorong gua tersebut. Kemudian beliau membangun Padmasana yang merupakan tempat berstana para dewa. Pura Gua Lawah awalnya dipelihara dan dijaga oleh Gusti Batan Waringin atas petunjuk Ide Penataran, putra dari Ide Tulus Dewa yang merupakan seorang pemangku di Pura Besaki. Penunjukan itu mengingat bahwa Pura Gua Lawah memiliki keterhubungan dengan Pura Besaki. Pura Gua Lawah merupakan jalan keluar Ide Betara yang Basuki dari Gunung Agung, tepatnya di Gua Raja, terutama saat berkehendak mesucian di pantai. Dalam kehidupan masyarakat Bali yang kental dengan sentuhan agama Hindu, pemujaan terhadap kekuatan segara gunung memang merupakan resta tua, tetapi sampai saat ini masih bertahan dan terus berlanjut. Karena pada intinya, pemujaan terhadap dewa gunung atau dewa laut sesungguhnya telah mencakup pemujaan kepada kekuatan alam. Atas dasar itulah, pura yang awalnya sangat sederhana itu
kini lebih dikenal sebagai kekuatan alam yang bersatu dengan kekuatan magis arwah nenek moyang. Laut yang berada di depan pura sekarang telah menyatu dengan segala kekuatan alam yang dihormati dan dipuja masyarakat, guna mendapat ketentraman dan kesejahteraan hidup. Pura Goa Lawah memiliki korelasi erat dengan Pura Besakih di lereng Gunung Agung, yang merupakan pura induk bagi seluruh umat Hindu di Bali. Menurut Lontar Prakempa Gunung Agung, Pura Goa Lawah merupakan representasi kepala dari naga Basuki, sedangkan Pura Goa Raja merepresentasikan ekornya. Dalam mitologi Hindu, naga Basuki merupakan salah satu dari 3 naga jelmaan dewa yang diturunkan untuk menyelamatkan bumi. Konsep keseimbangan alam yang berkaitan erat dengan eksistensi Goa Lawah menjadikannya pusat pemujaan terhadap Betara Tengahing Segara sebagai representasi Tuhan dalam wujud pemelihara lautan. Di samping itu, Goa Lawah juga menjadi tempat pemujaan Dewa Maheswara yang merupakan penguasa arah mata angin Tenggara. Korelasi erat antara Pura Goa Lawah dengan Pura Besakih juga terjadi karena prosesi upacara ngaben. Setelah pelaksanaan ngaben, umat Hindu di Bali melakukan persembahyangan di Pura Goa Lawah, kemudian mereka melanjutkan persembahyangan ke Pura Besakih. Lontar Padmabuana menyebutkan Pura Goa Lawah merupakan salah satu kayangan jagat atau Sat Kayangan sebagai stana Dewa Maheswara dan Sang Hyang Basuki, dengan fungsi sebagai pusat Nyegara Gunung. Nyegara Gunung yang digelar di Pura Goa Lawah mengandung makna terima kasih kehadapan Sang Hyang Widi dalam manifestasi Girinate sebagai pelindung gunung dan Baruna yang merupakan penguasa laut atas pemberian amarta baik kepada Sang Dewa Pitara sebagai jiwa leluhur yang telah suci. Demikian penjelasan mengenai sejarah Pura Goa Lawah yang dapat saya sampaikan. Dengan begitu diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan terkait sejarah pura-pura di Bali. Sekian dari saya, terima kasih.